Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penerapan integral untuk mencari panjang suatu kurva. Di sini ada sedikit penjabaran bagaimana kita memperoleh rumus dari panjang kurva bidang. Jadi pada dasarnya di sini yang kita pakai itu adalah konsep dari Pythagoras. Jadi kalau kita punya persamaan ft dan gt, di mana x sama dengan ft dan y sama dengan gt, di sini panjang busur suatu kurva itu adalah integral dari a sampai b, di mana a sampai b itu adalah batas dari t, akar dari ft aksen kuadrat di plus gt aksen kuadrat. Atau dengan kata lain, kita integralkan dari a sampai b, akar dari dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat. Ada dua kasus khusus untuk panjang busur, di mana persamaan kurva yang diberikan bukan persamaan parameter, yaitu adalah persamaan y sama dengan fx atau x sama dengan gy. Di sini persamaan parameternya ada dua, tapi pada dasarnya bentuknya sama. Bedanya hanya dy per dx atau dx per dy. Oke, di soal pertama sini kita punya y sama dengan x pangkat 4 plus 3 dibagi dengan 6x, dengan x-nya dari 1 sampai 3. Sebelum kita mencari panjang kurvanya, kita harus ingat dulu rumus dari panjang kurva itu apa, ya. Di sini kita punya rumusnya, saya tuliskan dulu. P itu integral dari A sampai B, akar dari 1 plus dy per dx kuadrat dx. Itu adalah rumusnya. Nah, sebelum kita masuk ke mencari panjang kurvanya, yang pertama harus kita cari otomatis adalah dy per dx-nya. Kita cari dulu dy per dx. Nah, di sini untuk mencari dy per dx berarti kita pakai aturan turunan dari pembagian atau quotient, gitu ya. Jadi di sini hasilnya adalah kita punya 4x pangkat 3, ya, turunan yang di atas dulu dikali yang bawah dikurangi turunan yang bawah dikali yang atas, dibagi dengan 6x kita kuadratkan. Dari sini berarti diperoleh hasilnya adalah kita kalikan, yang depan itu adalah 24x pangkat 4 min 6x pangkat 4 min 18 dibagi dengan 36x kuadrat. Di sini kita jumlahkan, berarti 24 dengan 6 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 18 x pangkat 4 min 18 per 36x kuadrat. 18-nya kita faktorkan, berarti kita punya x pangkat 4 min 1 per 36x kuadrat. Di sini 18 dengan 36 saya sederhanakan, ya, supaya lebih mudah untuk perhitungannya nanti. Hasilnya adalah x pangkat 4 min 1 per 2x kuadrat. Nah, dari sini baru kita masuk ke rumus dari panjang kurva. Jadi baru kita masukkan ke P, integral dari A sampai B, A-nya dari 1, B-nya 3, gitu ya, sesuai dengan soal. Akar 1 plus dy per dx kuadrat, berarti x pangkat 4 min 1 per 2x kuadrat dikuadratkan dx. Sekarang kita kuadratkan, berarti yang atas dikuadratkan, yang bawah juga dikuadratkan. Jadi integral dari 1 sampai 3, 1 ditambah, berarti di sini x pangkat 8 min 2x pangkat 4 plus 1 per 4x pangkat 4 dx. Lalu kita samakan penyebut yang di dalam akar dari 1 sampai 3. Akar berarti di sini jadi 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 8 dikurangi 2x pangkat 4 plus 1 per 4x pangkat 4 dx. Kita jumlahkan, jadi integral dari 1 sampai 3 akar x pangkat 8, di sini 4x dikurangi 2 jadi plus 2x pangkat 4 plus 1 per 4x pangkat 4 dx. Ternyata setelah dicek, yang di atas ini adalah kuadrat sempurna, jadi bisa diakar. Yang bawah tadi kan juga bisa diakar. Jadi akarnya gimana ngakarnya? Jadi ini batasnya tetap dari 1 sampai 3. Akar yang di atas itu dari x pangkat 4 plus 1 kuadrat,
Yang di bawah tadi berasal dari 2x kuadrat dikuadratkan. Jadi ini kita akar, kuadratnya hilang. Jadi kita punya integral dari 1 sampai 3 x pangkat 4 plus 1 per 2x kuadrat dx. Kalau bentuknya seperti ini kan kita nggak bisa, kita nggak punya aturan integral untuk pembagian. Tapi ternyata di sini masing-masing elemen bisa kita bagi dengan 2x kuadrat. Hasilnya di sini x pangkat 4 dibagi 2x kuadrat berarti menjadi setengah x kuadrat. 1 dibagi 2x kuadrat di sini berarti ditambah 1 per 2x kuadrat dx. Berarti di sini kita integralkan, hasilnya adalah x kuadrat berarti setengah dikali sepertiga x pangkat 3 dikurangi, ini tetap setengah, ini plus, sorry, ini x kuadrat itu adalah x pangkat min 2 ya, turun pangkatnya jadi adalah seper min 1, berarti ini adalah x pangkat min 1 atau seper x sebenarnya, batasnya dari 1 sampai 3. Berarti di sini setengah kali sepertiga itu adalah seper 6 x pangkat 3, setengah dikali min 1 jadi min setengah, dikalikan seper x berarti min 2x dari 1 sampai 3. Nah sekarang kita substitusi angkanya, kita substitusi. Jadi untuk yang pertama kita masukin angka 3, berarti seper 6 dikali 3 pangkat 3 dikurangi seper 2 kali 3, kita kurangi dengan seper 6 dikali 1 pangkat 3 min seper 2 kali 1. Di sini ada 3 pangkat 3 dibagi 6 gitu ya. 3 pangkat 3 itu adalah 27 dibagi 6 dikurangi dengan seper 6. Hasilnya adalah 13 per 3 dikurangi, di sini ada seper 6 dikurangi setengah, min seper 3. Kalau kita jumlahkan berarti di sini hasilnya adalah 14 per 3 atau 42 per 3 atau 4,67 gitu. Untuk soal yang kedua, di sini kita pakai persamaan parameter ya. Untuk yang y sama dengan fungsi x atau x sama dengan fungsi y itu caranya hampir sama, hampir mirip gitu ya, tergantung fungsinya. Sekarang yang beda itu adalah yang dengan parameter. Kalau parameter berarti kita harus cari turunan kedua-duanya terhadap t. Berarti di sini kita harus cari dx per dt dan kita harus cari dy per dt-nya. Di sini dx per dt berarti 3-nya kali 2, 2-nya turun berarti jadi 6t. Di sini 3-nya turun menjadi 6t kuadrat. Lalu rumusnya apa untuk persamaan parameter? Rumusnya adalah integral dari a sampai b. A sampai b ini adalah batasnya t. Akar dari dy per dt kuadrat ditambah dx per dt kuadrat dt. Ini dy per dt atau dx per dt duluan itu bebas ya, tergantung dari kalian. Itu hasilnya sama aja, gitu mau dibolak-balik itu tetap sama saja, gitu ya. Nah, di sini kita substitusi nilai yang kita punya. Berarti integralnya adalah dari 1 sampai 4. Akar dari dy per dt dikuadratkan itu berarti 6t kuadrat dikuadratkan ditambah dx per dt dikuadrat. Dx per dt itu adalah 6t di kuadrat dt. Kita kalikan atau kita kuadratkan integral 1 sampai 4 akar dari, berarti di sini kita punya 36t pangkat 4 ditambah 36t kuadrat dt. Bisa dikeluarkan 36t, berarti di sini integralnya saya kecilin ya. Jadi di sini kita keluarkan 36t kuadrat berarti kalikan t kuadrat plus 1 dt. 36 ini bisa diakar, t kuadrat bisa diakar. Jadi kita keluarkan dari akar. Hasilnya adalah integral dari 1 sampai 4 6t akar t kuadrat plus 1 dt. Nah, dari sini mungkin pada bingung, terus gimana cara ngerjainnya? Itu kan bentuknya
bukan bentuk apa yang langsung bisa diakar. Nah, sebenarnya di sini kita bisa ambil U-nya itu adalah T kuadrat plus 1. Dimana berarti DU-nya itu adalah 2T dt. Berarti di sini dari persamaan yang di bawah ini ya, batasnya boleh kita ganti. Saat T sama dengan 1, berarti U-nya sama dengan 2. Saat T sama dengan 4, berarti U-nya sama dengan 17. Sekarang kita substitusi, berarti kita punya integral dari 1 sampai 4. 6T ini, supaya kita bisa keluar 2T, berarti kita pisahkan 3 di depan. Lalu ini akar T kuadrat plus 1. Lalu di sini adalah 2T dt. Di sini berarti T kuadrat plus 1 ini adalah U. 2T dt ini adalah du. Berarti bisa kita substitusi. Berarti ini 3-nya saya keluarkan. 3 integral dari 1 sampai 4 akar U du. Atau integral, bukan dari 1 sampai 4, integral dari 2 sampai 17. Integral dari 2 sampai 17. Kenapa 2 sampai 17? Karena T sama dengan 1 itu U-nya 2, T sama dengan 4 itu U-nya 17 gitu ya. Ini berarti U pangkat setengah du. Sekarang kita integralkan. Berarti 3 dikali pangkat setengah, jadi ditambah 1, berarti U pangkat 3 per 2, berarti 1/3/2. Batasnya dari 2 sampai 17. 3 dibagi 3/2 itu adalah 2. Ya, ini saya kurung ini aja. Jadi ini adalah 2 dikali 17 pangkat 3/2 dikurangi 2 pangkat 3/2. Atau kalau mau kita tuliskan, ini adalah 2 17 akar 17 dikurangi 2 akar 2. Seperti ini.